Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, the second meeting of English Syntax, I'll give you the material, and the topic today is noun phrase. Okay, let's see what is noun phrase and how's the structure of noun phrase. Okay, we see here. Yeah, noun phrase. I adapt the material from Cooper and Allen. Yes. Okay, now first it is noun phrase. I've seen that you already submit your assignments about the phrases, and one of them was noun phrase. And now I will explain, okay, and give the examples, and you try to understand it, and later you give your own example of noun phrases. Okay, here we'll see. Okay, the first example here, the cat. Okay, the cat. The second, a very long story. Some extremely great movies. 8 packs of white sugar. Very dirty marks on the wall. Yeah, okay, you see the first one, the cat, is the very simple example of noun phrase. Okay, the cat, noun phrase, yeah, consists of the core of the phrase and then the modifier of the phrase. Yeah, if we compare to bahasa Indonesia, noun phrase will be different from the structure of bahasa Indonesia. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, contoh noun phrase itu akan ditampilkan berbalikan dengan yang ada di dalam bahasa Inggris. Ya, salah satunya, tidak semua demikian, tapi seperti itu rata-rata susunannya. Kita lihat pada phrase, ya, pada frasa the cat. Okay, yang menjadi inti or the core of this phrase is cat. Okay, yang menjadi inti adalah cat. While the is the determiner. Ya, the itu adalah determiner, ya, modifier di dalam frasa ini. Artinya modifiernya bertugas untuk menjelaskan yang intinya dalam frasa seperti itu. Ada yang menjadi inti, ada yang menjadi pewatas, ya, modifier. Nah, yang menjadi inti adalah cat. If we talk about cat, okay, we can replace the word the or a, yeah, or white and everything, but the cat that we are talking about still using the same word, word cat. Artinya kata cat ini adalah sesuatu yang memang menjadi inti pembicaraan. Kalau kita ganti maka bukan itu lagi intinya. Ya, tapi kalau kata the, kalau determiner the kita ganti dengan inti pembicaranya masih tetap cat. Hanya catnya yang mana? Ini yang membedakan antara the dan Lalu kalau misalnya kita ganti dengan white cat, ya, pembicaraannya masih tetap cat. Ya, masih tetap tentang kucing, tapi yang berwarna putih. That's why we put white as the modifier, pewatas. Artinya pewatas ini atau modifier lah yang menjelaskan apa yang terjadi pada inti. Ya, kalau intinya sudah jelas kucing, yang menjelaskan detail lagi itu akan dibantu oleh modifier. Dalam hal ini the cat, the itu adalah modifier dalam bentuk determiner. Lalu apanya yang menjelaskan? Nah, ini pemahaman dalam pemaknaan bahasa Inggris, ya. The dengan itu dua hal yang berbeda. Tidak bisa kita katakan sama. Kalau kita berbicara mengatakan the cat, berarti sudah jelas catnya yang mana. Speaker dan listener, ya, pembicara dan pendengar itu sudah sama-sama tahu kita berbicara tentang kucing yang mana. Atau sebelumnya sudah pernah dibahas. Sementara kalau kita mengatakan a cat, kita masih berbicara kucing yang mungkin baru awal pembicaraan, seekor kucing, ya,
Kalau dalam bahasa Indonesia kita akan mengatakan seekor kucing. Tapi kalau kita mengatakan kucing tersebut, berarti sudah jelas ya kucingnya yang mana. Tapi kalau seekor kucing ini masih bisa kucing yang mana saja, kita belum menentukannya. Kira-kira seperti itu. Okay, so the cat is a noun phrase that the core is cat and the modifier is the. Okay, now we go to the second example, a very long story. Okay, can you see which one is the core of this noun phrase? Yes, of course. The core ya, yang menjadi inti di sini adalah story. Nah, jadi yang pertama kita kenali ketika kita melihat sebuah frasa, ya apakah dia jenis frasanya apa, maka kita kenali dulu. Ya, yang menjadi inti itu yang mana? Kalau yang menjadi inti adalah noun, maka dia adalah noun phrase kemungkinan besar. Kalau misalnya menjadi inti adjektif, maka dia menjadi adjective phrase, adjective phrase. Ini yang harus kita kenal ya. A very long story, ya, yang menjadi inti adalah story, ya. Mudah sekali kita mengenali noun phrase jika modifiernya adalah adjektif. Ya, kalau noun bergandengan dengan adjektif, itu hampir pasti dikatakan bahwa itu adalah noun phrase, apalagi nounnya ada di belakangnya. A very long story. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan menjadi sebuah cerita yang sangat panjang. A very long story. Story yang menjadi inti di sini bukan longnya, bukan sangatnya, bukan sebuah, tapi story. Ya, kalau kita membuat satu kalimat ya, kakek menceritakan sebuah cerita yang sangat panjang. Ya, antara modifier dengan inti ini kalau dosen saya dulu mengatakan bahwa inti itu adalah sesuatu yang tidak bisa kalian hapus di dalam sebuah cerita, sedangkan modifier itu adalah bumbu dari sebuah cerita. Jadi kalau bumbu itu dihapus, kalian masih tahu ceritanya. Tapi kalau ceritanya yang dihapus, intinya yang dihapus, tidak ada lagi maknanya. Ya, maka a very long story yang menjadi inti itu adalah story. Very long itu bisa diganti, bisa diutak-atik, ya. Tapi yang masih kita bicarakan adalah story. Tapi kalau sudah story-nya yang kita ganti, ya kata story yang kita ganti di dalam noun phrase ini, maka keseluruhan maknanya atau keseluruhan topik pembicaraan itu sudah berbeda, sudah bukan hal yang sama lagi. Oke, nah a very long story, determiner di sini sebagai modifier, very adverb juga sebagai modifier, long ya juga sebagai modifier. Story juga sebagai modifier. Oke, tetapi contoh kali ini ada dua frasa di dalamnya. Nanti kita akan lihat dalam strukturnya ya. Oke, frasa utamanya adalah noun phrase. Kemudian some extremely great movies. Betul. Yang menjadi inti adalah movies. Ya, some extremely great movies. Sepanjang apapun ya pengantarnya dalam sebuah frasa, dia masih merupakan frasa, ya belum menjadi kalimat kalau masih seperti ini bentuknya. Artinya noun yang menjadi intinya. Ya, some extremely great movies, beberapa film hebat, yang sangat hebat ya, film yang sangat bagus gitu. Okay, 8 packs of white sugar. Ini yang menjadi inti apa? Packs, okay, atau sugar. Packs ini noun. Tapi sugar juga noun. Kira-kira yang menjadi inti apa? Kita bayangkan kita membicarakan tentang 8 packs atau white sugar. Ya, 8 packs ini hanya menjelaskan white sugar-nya. Maka yang menjadi inti tetap sugar-nya. Ya, maka sugar itu adalah noun sehingga kita mengatakan ini sebagai noun phrase ya. 8 packs, 8 package paket ya, 8 bungkus gula putih. Oke, 8 bungkus gula putih. Gulanya yang menjadi utama. Jadi kalau misalnya kita buang gulanya, ya ceritanya habis 8 bungkus putih. Apa yang 8 bungkus putih? Ya, jadi kenali yang mana menjadi inti itu yang paling penting ketika kita melihat sebuah frasa.
Oke, yang terakhir, very dirty marks on the walls. Ya, very dirty marks on the wall. Di sini ada dua noun phrase. Coba kira-kira noun phrase-nya yang mana dan mana. Tetapi yang menjadi inti yang mana? Oke, ya. Noun phrase yang pertama adalah very dirty marks. Ya, very dirty marks. Marks ini adalah noun yang dijelaskan oleh very dan dirty. Very dirty, dijelaskan oleh very dirty. Lalu yang kedua adalah the walls. Tadi sudah seperti contoh yang sebelumnya, the cat. Maka the walls di sini menjadi noun phrase yang kedua. Oke, lalu jika ini kan masih phrase ya, keseluruhan ini adalah frasa. Kira-kira mana yang menjadi intinya? Oke, ini menjadi PR kalian. Ya, coba pahami dan tentukan yang mana menjadi inti di dalam frasa ini. Very dirty marks on the wall. Oke, kita lanjutkan. Semoga dengan penjelasan selanjutnya kalian bisa menentukan dengan tepat yang mana yang menjadi inti. Okay, here we see the structure of noun phrases. Ya, kita lihat tadi contoh yang paling pertama yaitu the cat. Ya, bentuk ini kita menyebutnya dengan tree diagram. Ya, tree diagram atau diagram pohon dalam bahasa Indonesia. Jadi kita lihat di atas itu namanya ini adalah noun phrase. Jika kita strukturkan, kita membuat pola, maka bentuknya seperti ini. Yang menjadi inti adalah noun. Ya, turun cat, lalu ditarik garis the, di sini ada determinernya. Ya, biasanya kalau struktur beberapa ahli yang lain dia menulis dulu yang the itu sebagai that, itu ada yang ditandai. Nanti kalian bisa melihat contoh-contoh ya, tapi tidak disalahkan ya menulis juga seperti ini. Jadi the cat yang menjadi inti adalah noun-nya. Ya, kita lihat itu yang menjadi core-nya. Kemudian the adalah modifier. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua adalah a very long story. Ya, kita taruh induknya itu noun phrase. Lalu bagaimana kita membaginya? Nah, ini sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa sini ada dua frasa, bukan hanya noun, tapi ada frasa yang lain. Kita lihat di sini ada yang namanya adjective phrase. Ya, di dalam sebuah noun phrase karena noun itu selalu dijelaskan oleh adjektif yang paling pertama. Ya, pertama itu adjektif itu tugas pertamanya adalah menjelaskan noun. Gitu. Maka di sini walaupun adjektifnya itu bisa dalam bentuk adjektif sendiri berdiri sendiri dari satu kata atau dalam bentuk frasa, artinya lebih dari satu kata di dalam adjektif tersebut. Nah, kita lihat di sini noun sebagai core-nya, story-nya adalah sebuah noun. Ya, kata story adalah noun, kemudian dijelaskan oleh a very long. A adalah determiner yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu very long ini adalah adjective phrase. Ya, nanti di bahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai adjective phrase. Kenapa disebut adjective phrase? Karena long itu menjadi inti dalam frasa yang satu ini. Ya, very itu hanya menjelaskan long. Long-nya yang bagaimana? Yang very gitu. Maksudnya panjangnya seperti apa? Sangat-sangat panjang. Nah, a dan very long describe story. Ya, a very long menjelaskan story. Oke, sehingga story lah yang menjadi inti dari frasa ini sehingga dikatakan sebagai noun phrase. Oke, kita lanjutkan. Constituents of noun phrases. Apa yang menjadi konstituen dalam noun phrase? Oke, yang pertama adalah determiner. Oke, selain noun, maka ada determiner. Determinernya itu berupa apa saja? Articles. Articlesnya itu the, saya tidak tambahkan en tadi di sini. Nanti kalau lalu kalian bilang en bagaimana, mem? En juga. Artinya dan en ini hanya bentuk yang berbeda atau kita sebut biasanya allomorph ya. The ini untuk definite article, kemudian itu untuk indefinite article.
Oke, lalu ada demonstratives. Ya, penunjuk, kata tunjuk. This, that, this, those, ya, these, those, that cat. Itu juga noun phrase. That flower. That's already noun phrase. Okay. Numerals, ya, numbers. Cardinal 1, 2, 3. Okay. Ordinal first, second, third. One cat, atau kita sebutnya biasanya kalau one dengan ya. A cat. Okay. Two cats. Three trees. Okay. Four windows, for example. Jadi ini menjadi modifier atau konstituennya noun phrase. Lalu ordinal, first cat, ya, second house, third rose. Nah, ini menjadi konstituennya juga. Ya, lalu ada yang quantifiers seperti all, some, many, most, few, okay, little, dan sebagainya. Dan seperti ini namanya quantifier. Nah, ini yang menjadi constituents of noun phrases. Ini bisa menjadi modifier dari sebuah noun phrase yang menjelaskan. Okay? Apalagi yang bisa menjadi constituent of noun phrase? Ada adjective phrase. Ini tadi ya, sudah ada contohnya. Adjective phrase bisa menjadi konstituen dari noun phrase atau modifier dari sebuah noun phrase. Extremely red rose, an extremely red rose. Adjective phrase-nya adalah extremely red, benar-benar merah. Itu adjective phrase. Adjective phrase ini menjelaskan rose. Maka dia disebut constituent. Ya, dalam bahasa Indonesia kita kenalnya dengan modifier tadi. Ya, lalu possessives. Ya, possessives ini juga menjadi konstituennya noun phrase. Kita contohkan sini, ini saya tidak mengubah, saya adopsi langsung dari punyanya Alan tadi, ya. The bishop's residence, ya, rumah keluarga bishop. Bishops ini kan kepemilikan, ya. The bishops ini menjadi konstituen dari residence yang menjadi core-nya. Artinya the bishops ini menjelaskan itu kediamannya siapa, bishop, ya kan? Kediaman yang mana? Putih dan bishop itu menjelaskan, maka dia menjadi konstituen dari noun phrase atau modifier. A singer's vocal cords, ya, a singer's vocal cords. Pita suara seorang penyanyi, a singers di sini. Ini kepemilikan juga, ya, posesif. Jadi a singers walaupun dia noun, ketika dalam menjadi posesif pasti dia akan membutuhkan inti. Ya, misalnya kita cuma taruh singers what? Okay, there will be another question if we only put the word singers. Artinya dia membutuhkan inti. Tapi kalau kita misalkan mengatakan vocal cords, oke, kita sudah punya inti. Ya, vocal cords, pita suara. Pita suaranya siapa? Oke, maka kita akan menjelaskannya dengan singers, the singers. Oke. Lalu the new committee's duties. The new committee's duties. Oke, tugas baru dari komite tugas komite baru. Oke, maka di sini the new committees adalah konstituen dan posesif adalah menjadi salah satunya di situ, committees, ya. Sementara yang menjadi inti nounnya adalah duties, ya, tugas. Oke, sudah mulai masuk sampai di sini. Mudah-mudahan bisa melekat, ya. Lalu noun phrase indeterminate position. Nah, noun phrase ini bisa berada dalam posisi penjelas atau posisi yang menjelaskan. Oke, note, ya, misalnya di apostrof, pada apostrofnya misalnya.
di apostrof. Oke, kita tandai apostrof pada kata posesif. Ini maksudnya tadi committee itu juga, committee itu noun phrase, noun ya, sudah ada noun di dalamnya. Tapi dikasih apostrof yang menjadikannya sebagai posesif. Jadi sebenarnya di sini sudah ada noun phrase yang menjelaskan noun phrase lagi. Ya, the bishops. Ya, bishop itu the bishop tanpa s ya, tanpa apostrof. Itu sudah menjadi itu adalah noun phrase. Tapi ketika kita tambahkan apostrof, maka dia menjadi determiner atau penjelas dari yang lain, atau membutuhkan penentu ya, penjelas dari kata yang lain, noun phrase yang lain atau noun. Oke, ya. Nah, di sini kita lihat strukturnya yang maksudnya tadi kita bicarakan. The structure of possessive. Artinya berdiri dulu dia noun phrase-nya baru ditambahkan s. Yang tadi ya, kita kembali ke contoh sebelumnya. Sini kan ada the new committee. Without s, without the apostrophe and s, ini sudah merupakan sebuah noun phrase. Tapi karena ditambahkan s, maka dia menjadi determiner dari noun phrase yang lebih besar. Ya, paham ya? Kalau noun phrase yang di sini kita berbicara the bishop's residence, that the whole noun phrase. Tapi kalau kita berhenti sampai the bishop without apostrophe, itu sudah noun phrase. Nah, tapi karena dia menggunakan apostrophe, maka noun phrase di sini menjadi determiner dari resident. Ketemu ya? Oke. Nah, kita lihat lagi more constituents of noun phrase. Ada yang namanya prepositional phrase. Oke, ini juga merupakan konstituen dari noun phrase atau penjelas dari noun phrase. Nah, kita perhatikan ada the man in the moon. Oke, yang mana yang menjadi intinya di sini? Nah, ini tadi ya yang menjadi tugas kalian. The man in the moon. Harusnya bisa terjawab di sini, ya. Yang mana yang menjadi inti dari frasa ini? Saya kasih clue-nya adalah prepositional phrase. Tadi kita sudah menyinggung mengenai adjective phrase. Sekarang ada lagi yang prepositional phrase. Oke, ini saya akan tinggalkan seperti ini agar menjadi PR Anda untuk memahami noun phrase, ya. Kemudian tipe-tipenya. Oke, nah di sini ada pronouns. Kenapa kita berbicara pronouns? Yes, pronouns bisa di dalam kalimat, pronouns itu bisa ditandai mengisi fungsi noun phrase. Kenapa? Karena dia menggantikan noun phrase yang sebelumnya. Kita lihat pada contoh, the snake slid through the grass as it tried to escape. Ya, di sini yang digaris bawahi adalah it. It ini menggantikan yang mana? Menggantikan the snake. The snake is noun phrase. Okay, the snake is noun phrase. Maka it juga noun phrase. Karena menggantikan noun phrase. Ya, pronoun fungsinya adalah kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai kata ganti. Artinya dia menggantikan posisi kata yang lain supaya sebuah kalimat atau sebuah teks, ya, sebuah paragraf tidak menjadi membosankan karena kita membaca kata yang sama, maka ada yang namanya pronouns. Ya, jadi it di sini menjadi noun phrase, okay, karena posisinya menggantikan the snake. Begitu juga contoh yang lainnya, ini pasti akan pronouns ini akan bersetujuan atau bersesuaian dengan antecedents-nya, artinya yang menjadi rujukannya, yang digantikan olehnya. Father, maka penggantinya he, aunt Anne pasti menjadi she. The buffalo itu menjadi it, the people menjadi they. Oke, semoga bisa paham. Kita satu slide lagi.
Oke, sebentar nih masih ada. Pronouns, ya, pronouns take the case of their place in the syntax of the sentence. Jadi di dalam sintaks ketika ada struktur kalimat, maka pronouns menggantikan, berada pada tempatnya atau menggantikan posisi dari noun phrase, ya, sesuai dengan apa yang digantikan. He saw her bike near them. Ini contohnya. Okay, he saw her bike near them. Jadi ini semua isinya pronouns, ya. He itu pronoun, her itu pronoun, them itu pronouns. Ini menggantikan sesuatu semuanya. He-nya boleh jadi dari the man, ya, atau that man, atau that old man misalnya. Lalu her bike, her-nya ini siapa? Mungkin a little girl, ya. Lalu them-nya ini siapa? Maybe those people, okay? Maybe the teachers, for example, the students, digantikan oleh them. Maka he, her bike, ya, her bike atau her ini menggantikan yang tadinya dari noun phrase tapi posesif kalau yang her, ya. Kemudian them ini noun phrase yang plural. Oke. Nah, kalau sampai di bagian sini masih ada kebingungan, kalian boleh menghubungi saya, boleh lewat WhatsApp. Oke, kalau sudah bisa masuk ke Spada, maka boleh ajukan pertanyaan di Spada. Ini yang menjadi tasknya, ya. Please attach a text. I'm sorry, I shouldn't put article the there. Please attach a text and underline 10 noun phrases in it. Jadi kalian cari satu teks, ya, lalu tandai yang mana saja noun phrase di dalam teks tersebut. Make the diagram tree of them. Jadi buatkan diagram pohon dari noun phrase yang sudah Anda temukan. Ini tugas yang pertama. Yang kedua yang tadi, mana yang menjadi inti dari noun phrase yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Di sini, ya, the man in the moon, which one is the core, okay? Dan very dirty marks on the wall, okay? Very dirty marks on the wall. Which one is the core? Yang mana menjadi ini? Oke, saya kira sekian. Ya, silahkan tugasnya please submit your task before the end of the class. If there's any question you want to raise, please send me a message. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.